Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Ahlan wa sahlan teman-teman sekalian. Mohon maaf lahir dan batin minal aidina wal faizin. Masyaallah, alhamdulillah. Kunjungan pertama nih, dalam progres setelah Ramadan, Cap. Masyaallah. Jadi orang pertama yang saya datangi selain keluarga. Alhamdulillah. Sudah diniatkan memang. Jadi sudah bisa langsung. Insyaallah. Jadi sudah saya niatkan memang, Cap. Jadi waktu itu rencananya sebenarnya pas pulang dari Piala Menpora, Cap. Ya. Tapi saya bilang, wah, pada jadwal ini Ramadan, saya bilang nanti aja diniatkan setelah Lebaran selesai semua keluarga. Saya bilang orang pertama ini saya memang niat ini langsung Kapten Zulkifli Syukur. Masya Allah, tabarakallah. Pada kenal ya semua, kita tidak perlu menjabarkan siapa beliau ya. Saya kira sudah teman-teman pada tahu lah, apalagi baru-baru nih, Masya Allah, bikin geger satu Nusantara, Cap. Yang paling membuat mungkin teman-teman sebagian pangling ini pernyataan bungkusnya ini kayaknya, iya. Yang betul, mungkin karena Cap main jadi tidak dengar. Karena kita di belakang layar ya, beliau sempat bilang ya dengan Zulkifli dengan permainannya yang seperti 17 tahun yang lalu masih garangnya sama. Jiwanya cukup jiwanya yang tetap muda. Alhamdulillah. Nah teman-teman ya, pada silaturahim kali ini ya, halal bihalal juga di momentum Syawal ya, kita banyak tadi diskusi lah dengan Cap ya, mulai dari stadion, mulai dari banyak hal. Tapi fokus kita dalam tema kali ini dan sambil ngobrol santai dengan Cap juga tentang yang lagi menjadi tren, isu, bahkan para pemain-pemain bola internasional juga menunjukkan keberpihakannya tentang Palestina, Cap. Iya. Nah, sebelumnya Cap, menurut Cap sendiri secara sederhana, bagi Cap Palestina itu apa itu sebenarnya, Cap, di hati Cap ini? Ya, kalau saya pribadi ya, Satya. Iya. Bagi saya Palestina itu adalah kiblat. Masya Allah. Ya, apalagi yang seperti yang saya pernah dengar di salah satu ceramah bahwa kiblat pertama kita itu kan Palestina, Masjidil Aqsa, sebelum berpaling ke Masjidil Haram. Betul, Cap. Itu di samping itu memang ada keterikatan emosional ya, emosional antara Indonesia dan Palestina. Betul. Kemerdekaan Indonesia juga. Iya, orang Palestina yang mengakui pertama. Betul. Yang mengakui pertama itu dari Mufti Syekh, Grand Syekh di Palestina, subhanallah. Nah, terus Cap, ini kan lagi marak nih, Cap, beberapa video juga di Instagram, di Facebook ya, termasuk yang baru-baru yang sangat viral tuh beberapa teman-teman, termasuk Anda saja sudah upload itu Paul Pogba bawa bendera Palestina begitu, Cap ya. Terus ada yang edit gitu jadi gambar Israel. Kemudian ya begitulah, Cap, artinya sesama pemain bola juga ada yang saling menunjukkan keberpihakan begitu, Cap ya. Menurut Cap, hubungan antara maksudnya hubungan emosional antara kita mendukung secara keagamaan dengan profesi sebagai atlet itu memang berpengaruh ya, Cap? Iya, yang pasti kalau saya pribadi sih yang saya melihat lebih ke persoalan agama. Ya. Biar bagaimanapun kita itu bagian dari saudara Muslim kita, yang harus betul-betul memang kita perjuangkan juga, apalagi beberapa pemberitaan media yang memperlihatkan kekejaman dari orang Israel yang membom pemukiman penduduk Palestina. Dan saya melihat juga dari sisi kemanusiaannya memang betul-betul mereka tidak melihat bangsa Palestina itu sebagai manusia. Saya lihat gitu, apalagi perlakuan mereka saya cukup sedih, bahkan makanya hampir setiap postingan saya selalu memposting yang berkaitan dengan Palestina. Itu mungkin bagai kalau saya tidak bisa membantu mereka dengan berjuang, paling tidak saya bisa membantu melalui doa, melalui dukungan, melalui donasi, mungkin ya. Insyaallah. Tabaraka. Jadi teman-teman lihat, Cap sudah mulai, bahkan sudah beberapa hari dan pekan ini sudah memposting dan seterusnya. Termasuk tadi ya kalimat yang sangat luar biasa, bahwa ketika kita kemudian melihat apa yang dilakukan oleh tentara-tentara Israel itu tidak cukup
kemudian kita mengatakan ini masalah agama saja. Betul, tapi sudah masuk pada ranah yang paling sangat-sangat kejam, yaitu masuk kepada ranah tidak berperik manusia, kira-kira gitu ya Cap ya bahasanya ya. Ini Masya Allah. Jadi mungkin sebagai pemain bola dan seterusnya, mungkin nasihat kepada junior-junior juga salah satunya mungkin itu ya KPR-nya, peka juga terhadap keadaan sekitar. Biar bagaimanapun sepak bola tidak bisa juga dipisahkan dengan agama. Betul. Tentu ya saya selaku seorang muslim, betul ya, pasti akan selalu melakukan kegiatan seperti sebelum bermain. Kita selalu menyerahkan semuanya pada yang atas, karena sebesar apapun usaha kita di lapangan, tetapi kalau tidak diridhoi sama Allah, saya rasa itu semua sia-sia. Jadi memang agama itu tidak bisa keyakinan, tidak bisa dipisahkan dengan profesi sepak bola, profesi apapun profesi kita. Allahu Akbar, Masya Allah. Cap, terus kemarin mau nanya sedikit nih, terlepas dari Palestina. Kemarin kan sempat ketemu di Malang juga Cap, ngobrol seterusnya. Nah, boleh dong cerita dikit ke teman-teman nih, banyak yang penasaran nih gitu. Apa sih yang dibawa teman-teman PSM kemarin itu sehingga Masya Allah dia kayak benar-benar euforia itu menyihir satu antero Nusantara Cap. Bahkan ini Cap, saya kan berteman dengan akun PSM resmi ya. Saya sering baca komen-komen, saya juga kadang-kadang nyelipin komen gitu, doa atau apa gitu. Tuh banyak tuh yang salam ini, salut lihat PSM, salam dari Viking, salam dari ini PSI. Bahkan pernah saya baca waktu PSIS kalah gitu kan, terus ada di antara supporter mereka bilang selamat ya buat PSM, kalian layak begini-gini. Begitulah, jadi euforianya kayak benar-benar, apalagi dibuktikan dengan jadi tim fair play ya. Boleh dong Cap cerita sedikit, kan paling menentukan biasanya kapten di lapangan itu ya. Apa nih yang disuntikan ke pemain ini? Sebenarnya tidak ada sih Ustaz. Saya hanya mencoba meyakinkan pemain, seluruh pemain bahwa betul secara kualitas tim memang tidak ada yang bisa kita andalkan. Apalagi melihat ke belakang bahwa banyaknya masalah internal tim. Jadi saya hanya menitipkan ke teman-teman bahwa kebanggaan bisa membela PSM. Apalagi Makassar ini kental dengan istilah Sirina Pace ya. Kebanggaan itulah yang saya tanamkan ke pemain. Mungkin dan tak lepas juga sedikit Cap, sebelum kita lanjut Cap, itu kalimat Sirina Pace itu sebenarnya apa filosofinya dan maknanya kira-kira gimana itu Cap? Karena mungkin penonton kita ada yang dari luar Makassar nih Cap. Iya, kalau saya menangkap kurang lebih ya seperti kebanggaan bahwa orang Bugis Makassar itu memang bisa dikatakan bahwa orang yang tidak mau pantang menyerah, orang yang tidak mau kalah, apapun itu lawannya, siapapun yang mereka hadapi, mereka tidak akan mengaku kalah sebelum mereka melakukan berjuang dulu, kayak gitu. Tidak gampang menyerah. Pokoknya sampai semua kemampuan dikeluarkan. Betul, gitu ya. Makanya saya bilang, pokoknya intinya kalian berjuang dulu. Untuk masalah hasil kita serahkan sama yang di atas, gitu Ustaz. Dan alhamdulillah juga dengan kehadiran Ustadz di Malang kemarin, alhamdulillah dari wejangan-wejangan yang diberikan ke saya, terutama ke teman-teman pemain yang lain, alhamdulillah itu yang bisa kita itu yang bisa saya tularkan ke pemain dengan banyaknya berdoa, berserah, alhamdulillah semua dimudahkan lah. Dahsyat Cap. Jadi di lapangan pun ketika kita nonton dari layar gitu, senang sekali lihat apa-apa doa, itu rasa kerasa banget kita yang bukan di lapangan aja merasa Masya Allah itu. Dan saya bisa berani mengatakan bahwa dari kejadian-kejadian itu banyak anak-anak yang mungkin masih bandel, banyak anak-anak muda yang masih jarang sholat, jarang apa. Saya melihat itu ada nilai positif yang saya bahasakan, Anda berdakwah tanpa lisan Anda, gitulah. Belum mengeluarkan kata tapi mengangkat tangan kalian, itu dakwah yang sangat indah. Sujud syukurnya teman-teman ketika menang, ketika cetak gol itu wah luar biasa lah. Terus sebelum main biasanya saya lihat Cap mimpin doa di lapangan, kan biasa disorot kamera tuh di TV. Jadi kita merasa Masya Allah luar biasa. Jadi teman-teman ya, itu yang dibawakan oleh dari perjalanan Piala Menpora yang luar biasa Cap ya. Sekali lagi selamat dan kita doakan Cap kita ya, amin. Kapten Zulkifli ya, selain insya Allah jadi pemain, insya Allah terus karirnya
sukses ya. Keluarganya dijaga Allah, kemudian diberkahi. Yang paling penting juga setelah ini kita harapkan dia mudah-mudahan calon pelatih tim nasional Indonesia. Mudah-mudahan ya. Pelatih tim saya ini minta doanya dari Ustadz ya. Mudah-mudahan segala apa yang kita niatkan bisa diijabah. Insyaallah. Iya. Amin, amin. Jadi teman-teman bantu doa ya untuk Cap dan keluarga ya. Kelahiran mana Cap? Makassar. Sini, Ustaz. Asli Makassar. Asli Makassar. Aset kita mudah-mudahan ke depan pelatih timnas kita dari Makassar insyaallah. Amin. Dan mudah-mudahan masih bisa terus main ini Cap. Ini rencana masih kuat berapa tahun lagi Cap? Karena Bungkus bilang kayak seperti 17 tahun yang lalu kekuatannya. Saya sudah niatkan saya sudah tidak mau main di luar lagi Ustaz. Memang saya sudah niatkan begitu saya balik ke PSM. Saya ingin habiskan karir saya di PSM. Iya. Jadi selama PSM kapanpun kapanpun PSM butuhkan saya selalu siap. Siap ya. Allahu Akbar. Jadi memang sudah nggak niat keluar. Sudah tidak niat lagi. Berapapun tawarannya Insyaallah. Saya memang mau dedikasikan sisa karir saya untuk PSM. Inilah yang bahkan nanti pun kalau jadi pelatih, mudah-mudahan saya akan dedikasikan di PSM. Allahu Akbar. Jadi inilah yang mahal dari Kapten Zulkifli Syukur. Bayangkan teman-teman, berapapun tawaran itu, bayangkan beliau siap untuk mendedikasikan dirinya. Jadi ini juga pesan bagi saudara-saudaraku, para pejabat negara, para pejabat pemerintahan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, siapapun yang menyimak ini, lihatlah betapa tulus keikhlasan, tulus pengabdian seorang Kapten Zulkifli Syukur tentang klub kebanggaannya yang memakai nama kota kebanggaannya, kota kelahirannya. Kata Makassar itu terlalu dalam di dalam hati ya, Cap ya. Terlalu mahal untuk kita sekedar taruh di dalam kaos-kaos kita. Tapi dia masuk di dalam hati kita, subhanallah. Mudah-mudahan para pejabat, para manajemen, para siapapun yang mendengarkan ini ikut berbahagia, ikut berbangga memiliki aset seperti Kapten Zulkifli yang siap mendedikasikan dirinya untuk PSM Makassar. Dan terpenting lagi teman-teman sekalian, semuanya yang punya andil di pembangunan stadion juga, kami berharap tentunya saya sebagai warga Makassar, Kapten Zulkifli Syukur sebagai pemain, dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi pelatih dan seterusnya. Kita semua terus berharap kota kita ini dengan dunia sepak bolanya, dunia olahraga ini bisa menjadi kota yang bisa kita banggakan, tidak hanya dari segi pemainnya tapi juga ada sarana yang mendukung. Betul, Ustaz, betul. Cap ya, karena sangat berpengaruh kan Cap ya, sangat berpengaruh antara sarana yang mendukung dengan kualitas dan kenyamanan para pemain kita di lapangan. Masya Allah. Cap, terakhir saya boleh nanya Cap, kira-kira Cap, ini cita-cita harapan Cap ke depan baik untuk dunia akhirat, kira-kira, dan harapannya mungkin juga untuk teman-teman pemain muda, dan harapan mungkin juga untuk teman-teman supporter secara singkat, mungkin 1 menit 2 menit ini Cap, silahkan ada pesan-pesan Cap. Ini jatahnya Cap nih. Silahkan. Iya Cap. Tidak sih, saya lebih ke teman-teman pemain aja, terutama pemain-pemain muda. Hanya jangan pernah merasa puas, jangan berhenti berkarya dalam hal sepak bola, dan terutama juga walaupun sesibuk apapun kalian dengan profesi kalian, tapi jangan pernah lupakan kewajiban kalian sebagai seorang muslim, dengan selalu beribadah. Itu aja sih Ustadz, karena bagi saya bisa seperti sekarang karena mungkin kekuatan doa, pertolongan Allah. Di samping itu doa kedua orang tua tentunya. Itu aja. Masih hidup dua-duanya Cap ya? Alhamdulillah, tinggal ibu yang masih hidup. Iya. Itu aja, karena bagi saya ya ibadah lah yang paling utama. Masya Allah. Ya, karena sehebat apapun kalian di profesi kalian, tapi tanpa ada ridho dari Allah, saya rasa itu semua sia-sia. Gitu Ustaz. Allahu Akbar. Iya. Karena kan kita juga bukan kita ini, saya selaku pemain bola, saya tidak ingin terkenal di dunia, saya nggak mau. Saya hanya ingin bagaimana saya bisa bahagia nanti di akhirat. Ya, bukan cuma di dunia Ustaz. Masya Allah. Itu aja. Luar biasa ya, saya kayak ngedengarnya dari seorang ustadz, bukan dari seorang pemain bola. Enggak Ustaz, karena Ustaz, saya tidak munafik, saya juga pernah nakal Ustaz, tapi kan semua itu ada waktunya lah, ada waktunya lah. Allahu Akbar. Teman-teman ya, kita doakan sekali lagi kita, Kapten Zul ya, teman-teman. Terima kasih ya untuk bisa kemudian bersilaturahim dengan video-video kita. Insya Allah ke depan mohon doanya teman-teman. Saya dan Kapten Zul lagi merancang satu
kegiatan amal ya. Insyaallah mohon didoakan teman-teman. Mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa, di Palestina, di Gaza dan di bumi Palestina ya. Hal yang mungkin kecil di hadapan kita manusia, tapi mungkin mudah-mudahan di hadapan Allah terhitung besar insyaallah. Amin. Terima kasih Cap sekali lagi. Jazakumullah khairan. Ya teman-teman di Umfa Channel, barakallahu fikum ya. Insyaallah kita ketemu dalam beberapa tayangan-tayangan berikutnya, ketemu dengan beberapa tokoh, beberapa orang yang bisa menginspirasi kita. Terima kasih Kapten Zulkifli Syukur, sukses selalu. Amin. Bahagiaan dunia akhirat insyaallah, keluarga dijaga. Rabbana ihfadhum jami'an. Ya Allah, jagalah mereka semua. Keluarga Kapten Zulkifli Syukur beserta keluarganya, terus ibunya ya Allah, berikan kesehatan, kekuatan, kemudahan untuk terus bisa beribadah di jalan-Mu, dan izinkan untuk mereka semua selalu berbahagia di duniamu dan berkumpul di surgamu ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.